Selamat pagi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam acara Teduh Pagi bersama GKI Gayung Sari Surabaya. Semoga keadaan kita semuanya selalu dalam keadaan sehat, sukacita, dan kita selalu dalam berkat Tuhan yang Maha Kuasa. Marilah kita mulai pagi hari ini Teduh Pagi kita dengan bersaat teduh sebentar. Mari kita bersaat teduh. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Saudaraku, mari kita menundukkan kepala, kita menghadap Tuhan sebelum kita menerima firman pada pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa, adalah suatu sukacita yang besar dan ucapan syukur kami kalau pagi hari ini kami boleh bertemu kembali di dalam doa pagi GKI Gayung Sari Surabaya. Tuhan, kami merasakan betapa kasih-Mu kepada kami setiap hari kami rasakan. Karena itu Tuhan, kami wajib dan memang harus bersyukur selalu kepada Engkau. Pagi hari ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami,
Tuhan membuka hati kami supaya kami mengerti dan mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadikan berkat bagi kami semuanya, menjadikan satu pengharapan di dalam kehidupan kami, sehingga kami akan merasakan terus teduh bersama dengan Tuhan, damai bersama Tuhan, dan kami terus tenang hidup kami bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati kami semuanya. Berkati kami Tuhan untuk bisa mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan segala puji syukur dan hormat kami. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari Mazmur 43 ayat yang ke-5 dan dengan judul Jangan Pernah Putus Pengharapan. Mazmur 43 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, judulnya tema pada pagi hari ini adalah Jangan pernah putus pengharapan. Saudaraku, putus asa adalah kehilangan harapan dalam suatu hal dan sikap mudah menyerah. Tadi pagi saya bertanya kepada salah seorang pemuda, saya tanyakan, "Nak, kamu pernah putus asa apa tidak?" Jawabannya, pernah ya. Terus rasanya bagaimana kalau kamu putus asa? Dia jawab, ya rasanya nggak enak, sedih, mau marah, ya bagaimana, pokoknya putus asa, nggak ada harapan lagi, sedih sekali. Terus kamu tindakanmu apa? Saya diem aja Bu, saya diamkan saja, saya berserah aja sama Tuhan. Dan akhirnya rasa putus asa itu agak hilang. Dan akhirnya putus asa itu hilang ketika Tuhan memberikan jalan keluar. Ketika saya berdoa dan ketika Tuhan memberikan jalan keluar. Itulah ketika aku putus asa. Putus asa tentang apa nak itu? Tentang pekerjaan. Pekerjaan yang dia tiba-tiba diputus kerja karena pandemi ini dan dia sangat susah, sedih sekali. Bagaimana saya harus bekerja lagi? Bagaimana saya harus mendapatkan uang? Tetapi Tuhan memberikan jalan keluar. Tuhan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap mudah menyerah atau putus asa itu adalah sikap yang masih umum, masih bisa dirasakan oleh orang-orang di dunia ini. Juga apalagi oleh orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena memiliki pengharapan, karena tekanan hidup yang kian berat dan permasalahan yang dialami, banyak orang menjadi putus asa dan frustasi. Orang mudah menyerah. Putus asa adalah sikap orang yang masih duniawi, yang tidak mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan mengatakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Berharaplah kepada Allah. Saudaraku, pengharapan yang terbaik adalah harapan yang dari Allah. Sebab pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan mengecewakan. Rasa putus asa muncul ketika seseorang mengalami jalan buntu. Celah inilah yang digunakan iblis untuk menanamkan rasa putus asa dalam hati orang itu, dalam diri orang itu, sehingga dalam dirinya timbul rasa, aku ini bagaimana, aku sudah tidak bisa lagi, bagaimana dengan aku, putus asa. Sudah rasanya mengasihani diri, kemudian dia merasa sudah tidak ada pertolongan lagi, tidak ada pertolongan, tidak ada jalan keluarnya lagi.
kita tidak lagi mengarahkan pandangan kepada Tuhan dan mulai meragukan kuasa Tuhan. Bahkan dengan kata lain kita putus asa dan menjadi tawar hati. Bahkan mengatakan bahwa Tuhan kok ya tidak menolong aku. Aku sudah seperti ini. Tuhan kan mestinya tahu kalau aku ini sudah mulai habis pengharapan saya. Saudaraku, pengharapan adalah jangkar bagi jiwa kita yang dapat memberikan kestabilan. Jangkar tersebut terpaut di dalam kepastian dan janji-janji Tuhan untuk masa depan kita. Jadi jangkar tersebut, jangkar yang menjadikan yang akan bisa memberikan jiwa kita ini satu kestabilan. Jangkar tersebut itu terpaut benar dalam kepastian dari janji-janji Tuhan untuk masa depan kita. Saudaraku, pengharapan adalah kemampuan untuk melihat terang di tengah kegelapan. Dalam Alkitab diceritakan, Nabi Nuh ketika itu belum tahu banjir akan datang. Ketika ia membuat kapal besar dan dia ditertawakan oleh banyak orang. Nabi Abraham belum tahu akan tersedia domba ketika pisaunya nyaris memenggal buah hatinya Ishak. Dia sudah putus pengharapan. Ini pasti aku akan memenggal kepala Ishak, anakku yang saya kasih, satu-satunya anakku. Tetapi Tuhan ternyata menyediakan domba. Nabi Musa belum tahu laut terbelah ketika dia diperintah memukulkan tongkatnya. Waktu itu bangsa Israel sudah putus asa. Bagaimana mau maju? Di depan ini samudra yang besar. Sedangkan di belakang tentara Firaun sudah mulai mengejarnya dan hampir sampai pada bangsa Israel. Sudah putus pengharapan. Tetapi ternyata Tuhan tetap memberikan pengharapan kepada bangsa Israel. Musa diperintahkan untuk memukulkan tongkatnya di samudra itu, di laut itu, sehingga laut itu terbelah. Cara Tuhan memberikan pengharapan itu ternyata kita tidak mengerti. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Tidak mengerti, karena Nuh, Abraham maupun Musa, ini Tuhanlah yang memimpin kehidupan dia. Oleh karena itu, di dalam kehidupannya yang sudah mulai putus asa, Tuhan tidak pernah meninggalkan, karena Tuhan itu yang memimpin dia. Mereka tidak tahu apakah mereka harus begini atau begitu, tidak tahu. Tapi yang dia tahu adalah dia harus patuh dan taat akan perintah Tuhan, tanpa berhenti berharap yang terbaik. Terus taat dan terus patuh pada firman Tuhan dan terus mengharapkan, aku pasti akan mendapatkan pertolongan Tuhan yang terbaik asal aku taat dan aku tetap patuh kepada Tuhan. Saudaraku, pohon masih ada harapan ketika dia ditebang. Ia bertunas kembali. Dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Saya punya tanaman gedi di rumah. Sudah besar, saya potong, tunasnya tumbuh lagi. Saya potong lagi, tunasnya tumbuh lagi. Ini Ayub 14 ayat 7 mengatakan, karena bagi pohon masih ada harapan. Apabila ditebang, ia bertunas kembali dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Ayub 14 ayat 7. Jadi tidak akan ada putus asa, pasti akan ada tumbuh lagi. Saudaraku, Mazmur 31 ayat 24 mengatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mazmur 31 ayat 24. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Tuhan itu telah menyediakan satu kejutan, something surprise. Biasanya tangan Tuhan bekerja di detik-detik terakhir usaha kita. Oleh karena itu, jangan putus asa, teruslah berusaha dan diiringi dengan taat dan patuh kepada Tuhan.
Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, janganlah kita berkecil hati. Karena terkadang Tuhan mencintai kita dengan cara-cara yang kita tidak sukai dan yang kita tidak mengerti. Dia memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Lakukan bagian kita saja, dan Dia yang akan mengerjakan bagiannya. Betapa banyaknya orang yang putus asa sekarang, baik menghadapi penyakit yang tidak sembuh-sembuh, stroke yang sudah sekian lama, pekerjaan yang belum dapat, mungkin pacar yang berkali-kali putus, dan lain-lain. Mungkin ada juga yang memikirkan ekonomi yang hancur. Saudara, saya sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi saudaraku, tetaplah lakukan bagian kita saja, taat dan patuh akan Tuhan, dan Dia akan mengerjakan bagiannya. Puji Tuhan, tetaplah percaya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang ku perbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Matius 21 ayat 21. Tuhan Yesus berkata, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil. Jangan mengatakan kalau Tuhan dapat menolong aku, pasti aku akan selamat. Jangan mengatakan engkau dapatkah Tuhan engkau menolong aku. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Markus 9 ayat 23. Tetaplah berdoa. Tuhan itu jauh daripada orang fasik, tetapi doa orang benar didengarnya. Tetaplah setia. Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Matius 25 ayat 21. Sekarang apa yang ada, tugas apa yang ada yang diberikan kepada kita, mari kita lakukan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita mengerjakan dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan memberikan tugas yang lebih besar lagi, dan kita akan tetap diberkati. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang tidak putus asa, yang selalu berharap kepada Tuhan, akan mendapat kekuatan baru, seperti seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudaraku, marilah kita berdoa. Ya Bapa, berikan kami kekuatan agar kami tidak pernah putus pengharapan dalam hidup kita ini. Selama kami masih hidup, sebab kami percaya akan janji-Mu dalam setiap firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan selalu hati kami untuk selalu berharap hanya kepada Tuhan. Amin. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus Dia harapanku. Yesus harapan
Saudaraku, mari kita bersama-sama bersyafaat mendoakan beberapa hal yang akan kita doakan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih kalau pagi hari ini Tuhan telah berbicara kepada kami untuk kami tidak putus asa, tidak putus pengharapan di dalam semua masalah yang kami hadapi, karena harapan kami adalah hanya kepada Tuhan saja. Karena kami hanya berharap kepada Allah, Ialah penolongku, Dialah yang selalu memberikan pertolongan kepada kami. Dan kami tidak akan lagi tertekan jiwa kami, tidak akan tertekan lagi hati kami, dan tidak akan gelisah hati kami. Tapi kami akan terus berharap kepada Allah. Sebab itulah kami harus bersyukur kepada Tuhan. Sebab kepadanya lah ada pertolongan. Dan Dialah Allahku. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadikan kekuatan bagi kami, dan kami tidak akan putus harapan bersama dengan Tuhan Yesus, sebab Tuhanlah harapan kami. Kami pada pagi hari ini berdoa untuk jemaat kami yang lanjut usia, jemaat yang sakit, yang menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit, yang boleh kami sebutkan Ibu Susana Indrawati, Ibu Pariyati Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Bapak Wiyono Chandra, Bapak Agaton, Bapak Hartono, Saudara Andre, Ibu Nani Johansson, Ibu Liliana Santoso, Ibu Pendeta Emeritus Sin Sriono, Ibu Pendeta Emeritus Deborah Sri Lestari, Ibu Lede, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena, Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Matius, dan juga Bapak Ruli, dan mungkin ada banyak yang belum kami sebutkan di dalam doa kami ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau sanggup untuk memberikan pertolongan kepada anak-anak-Mu yang sedang sakit ini. Berikan mereka kekuatan yang baru, berikan imannya selalu berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesuslah juru penyembuh dan Dialah juru selamat kami. Terima kasih. Tuhan, peganglah satu persatu saudara kami yang sakit. Dan kami percaya mereka akan dikuatkan di dalam imannya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk pendeta, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya, sehingga pekerjaan kami berhasil di dalam kami memuliakan nama Tuhan. Dan di dalam kami bekerja, biarlah kami hanya ingin untuk memuji Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah mereka terus tunduk di bawah perintah Tuhan dan taat di bawah perintah Tuhan, sehingga mereka tidak akan pernah putus asa, karena mereka dituntun dan dipimpin oleh Tuhan sendiri. Itulah Tuhan, kami berdoa untuk gereja kami ini, GKI Gayung Sari. Dan kami juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan ibadah pada tahun 2022 di GKI Gayung Sari. Semuanya Tuhan berkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Juga kami berdoa untuk proses pencalonan penatua periode tahun 22 sampai tahun 25 ini. Tuhan, gerakkanlah hamba-Mu di GKI Gayung Sari ini, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang ada di sini, untuk mau melayani di dalam penatua di GKI Gayung Sari ini. Tuhan, bukakan hati mereka supaya mereka mau ikut bersama-sama di dalam penatua untuk menjadi pemimpin di dalam gereja kami ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan seorang hamba-Mu untuk menjadi penatua di GKI Gayung Sari ini untuk periode 2022 sampai 2025. Demikian juga kami juga berdoa untuk pergumulan kami di dalam kebutuhan seorang pendeta di GKI Gayung Sari ini. Tuhan, kami tidak bisa memilih, tetapi Tuhan, kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhanlah yang akan memilihkan untuk kami seorang pendeta yang paling pas untuk di GKI Gayung Sari ini. Kami sangat percaya Tuhan sudah menyiapkan pendeta hamba-Mu untuk di GKI Gayung Sari ini. Kami juga berdoa untuk
proses perizinan gereja kami. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar sehingga izin ini akan segera turun dan kami akan dengan senang akan mempunyai gereja yang telah dituliskan Gereja Kristen Indonesia Gayung Sari, Surabaya. Terima kasih Tuhan. Perizinan ini kami serahkan di dalam tangan Tuhan lewat saudara-saudara kami yang dipilih untuk menjadi tim di dalam legalitas gereja kami di Gayung Sari ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Indonesia ini Tuhan jauhkan dari segala mara bahaya, dari bencana alam dan berbagai dampak yang tidak menyenangkan, juga orang-orang yang berkehendak jahat di dalam negeri kami ini. Kiranya Tuhan menolong kami, melindungi kami, dan biarlah terus bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang menjadi kesayangan Tuhan. Engkau pelihara dan Engkau berkati. Demikian juga kami berdoa untuk pemerintah, dalam hal ini dari Bapak Presiden sampai pejabat-pejabat tinggi maupun pejabat-pejabat yang sampai di daerah-daerah, Bapak RT, Bapak RW, kami berdoa kiranya mereka Tuhan pakai untuk menjadikan bangsa dan negara kami ini bersatu, rukun, dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan sepenuh hati, dengan takut akan Tuhan, dan biarlah apa yang dilakukannya menjadikan rakyat dan bangsa ini menjadi lebih menyenangkan dan lebih diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk masyarakat sekitar gereja kami, baik di kota Surabaya maupun bangsa dan negara kami ini. Kiranya Tuhan memberkati semua gereja yang ada dan Tuhan akan memberikan pertolongan, menjauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti doa pagi pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberikan berkat-Mu khusus. Mereka Tuhan berikan kesehatan, memberikan kesuksesan, keberhasilan dalam bekerja, dalam pelayanan. Juga Tuhan memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam kehidupannya dan di dalam keluarganya masing-masing juga. Kami berdoa untuk anak-anak muda kami. Terus Tuhan berkati supaya mereka bekerja dengan baik untuk bangsa dan negara dan terlebih untuk gereja ini. Terima kasih Tuhan. Ampuni semua dosa kesalahan kami. Dan kami akan melanjutkan kehidupan kami di hari ini. Berkati kami di dalam langkah kami sehingga apa yang kami kerjakan selalu berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan segala puji syukur dan hormat kami. Amin.